Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, di sini aku mau membahas tentang ketentuan, sejarah dan hikmah disyariatkan ibadah haji. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan kembali walaupun lewat online. Semoga kita dalam lindungannya dijauhkan dari segala keburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat serta salamnya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaat darinya di hari akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke, untuk tema kali ini hikmah ibadah haji ya. Hikmah ibadah haji ya, di antara pilar dalam Islam yang diwajibkan kepada umat Islam adalah melaksanakan haji ke Baitullah Makkah. Ibadah ini merupakan rukun Islam kelima dan dilakukan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Beberapa abad sebelum kota Makkah sebagai pusat Islam, dengan ditandai lahirnya baginda Nabi, para nabi sebelumnya sudah melaksanakan haji di kota Makkah. Sebagaimana jamak diketahui, hikmah disyariatkannya semua ibadah tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, sebagai pengakuan bahwa dirinya sebagai hamba, dan yang kedua sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji mengandung dua hikmah ini sekaligus. Pertama, ibadah haji adalah manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan dirinya seperti yang terlihat ketika ihram ya. Orang berhaji dilarang untuk menghias dirinya meskipun sebenarnya boleh dilakukan di luar haji. Saat ihram, ia dituntut berpenampilan sangat sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan dari rahmat Tuhan. Kedua, ibadah haji juga merupakan wujud ungkapan syukur atas nikmat Allah. Dengan ibadah haji, seseorang harus mengorbankan dua hal, yaitu badan dan hartanya. Dan ungkapan yang benar untuk mensyukuri nikmat harta dan badan adalah dengan menggunakan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai dalil diwajibkan haji, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran 97.
sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah haji. Syekh Qotib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj mengatakan, ibadah haji ke Baitullah Al-Haram sudah sering dilakukan orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berjalan kaki dari daratan India untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Sesampainya di sana, malaikat Jibril menemuinya dan mengabarkan bahwa sesungguhnya para malaikat sudah melakukan tawaf di Baitullah selama 7.000 tahun. Berdasarkan pendapat ini, tidak heran apabila sebagian ulama berpendapat bahwa semua nabi pernah melakukan ibadah tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang permulaan disyariatkan ibadah haji. Ada yang mengatakan bahwa ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Ada yang berpendapat bahwa haji telah diwajibkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah di Madinah. Ada juga yang berpendapat diwajibkan haji bertepatan pada tahun ke-6 setelah Hijriah. Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat yang terakhir merupakan pendapat yang paling masyhur dan disepakati di kalangan para ulama. Definisi dan ketentuan hukumnya secara etimologi, para ulama mengartikan haji dengan makna bermaksud, menghendaki atau menyengaja atau qasdu ya, sedangkan secara terminologi haji adalah bermaksud menuju Baitullah atau Al-Haram Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Secara umum, hukum ibadah haji sendiri adalah fardhu ain menurut kesepakatan para ulama. Namun dalam pemilihannya, hukum haji bisa mempunyai hukum yang berbeda. Sebagaimana yang disampaikan Habib Hasan bin Ahmad, diantaranya yaitu hukum haji fardhu ain ketika semua syarat wajib haji terpenuhi: Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Hukum ini berlaku bagi semua umat Islam. Dan ada fardhu kifayah, yakni haji yang tujuannya untuk meramaikan Ka'bah pada setiap tahunnya. Sunnah seperti hajinya anak kecil, budak, dan hajinya orang yang mampu berjalan kaki dengan jarak lebih dari 2 marhalah, kurang lebih 89 km ya dari kota Mekah. Ada juga yang makruh ketika dalam perjalanan menuju Mekah, keselamatannya jiwa akan terancam ya, misalkan ada peperangan mungkin ya. Dan ada juga yang haram, seperti hajinya perempuan yang pergi tanpa disertai mahramnya ketika kondisi keselamatan dirinya dalam keadaan terancam, atau pergi haji tanpa adanya restu suami. Nah, ini hukum daripada haji ya, sebagaimana yang disampaikan tadi Habib Hasan bin Ahmad. Dan untuk hikmah disyariatkannya haji, hikmah disyariatkannya ibadah haji sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ibadah yang lain, seperti sholat jamaah, sholat Jumat, dan 2 sholat hari raya, yaitu tampaknya persatuan umat Islam. Islam menginginkan adanya sebuah ibadah yang bisa menghilangkan sekat kaya, miskin, tampan, jelek, kulit putih, kulit hitam, atau lainnya. Di sisi Allah semuanya sama. Oleh karenanya, tentu adanya ibadah-ibadah yang telah disebutkan tidak lantas mempersatukan umat Islam secara mayoritas.
Ibadah itu hanya bisa mempersatukan umat Islam di tempat mereka masing-masing. Tentu tidak dengan ibadah haji. Ibadah yang satu ini mampu menampung semua umat Islam yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk bersatu dalam satu baris dan satu tempat. Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi mengatakan dalam kitab Hikmatut Tasyri' wal Falsafatu bahwa Allah mensyariatkan ibadah haji agar umat Islam dari seantero negeri bersatu dan berkumpul di satu tempat yang sama, mengesampingkan semua perbedaan yang ada mulai dari suku, budaya, negeri, mazhab dan lainnya. Mereka semua berkumpul di atas satu nama, yaitu Islam, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj 27. Ketika semua umat Islam dari berbagai tempat telah berkumpul di Mekah, maka akan tercipta darinya sebuah hubungan erat dan timbulnya kasih sayang antar satu dengan yang lainnya. Dari Indonesia akan mengenal orang Arab, begitupun sebaliknya orang Turki akan mengenal orang India pun sebaliknya ya. Orang Barat akan mengenal orang Timur juga sebaliknya. Dengannya akan sangat tampak bahwa mereka bagaikan saudara dari ayah dan ibu yang sama. Dengannya pula akan tercipta sebuah hubungan yang diikat oleh agama Islam dan tidak akan bisa dipisahkan oleh perbedaan ras dan suku, budaya dan bangsa. Tidak sebatas itu, adanya perkumpulan di bawah naungan agama Islam dengan satu ibadah, satu bacaan dan satu tujuan, yaitu meraih ridhonya. Mereka juga bisa berbagi kisah-kisah inspiratif dari negara masing-masing, berbagai cerita perkembangan Islam dan perbedaan lainnya, sebagaimana disampaikan Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, yaitu yang artinya, oleh karenanya sesungguhnya mereka itu bertukar pendapat tentang kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan ini maksud dari persatuan Islam yang ditakuti musuh-musuh Islam. Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmatut Tasyri' wal Falsafatu, Beirut Darul Fikr 1997, juz 1 123. Semua ini merupakan salah satu manfaat disyariatkannya ibadah haji sebagaimana disyariatkannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Hajj 28. Ada juga hikmah penting yang perlu dipahami, yaitu hikmah diletakkannya ibadah haji di kota Mekah. Selain keagungan Ka'bah yang tidak ternilai keagungan dan kemuliaannya, Mekah sendiri sebagai tempat dilaksanakan ibadah haji mempunyai beberapa keistimewaan sebagaimana disampaikan Syekh Al-Jarjawi. Di antaranya, kota Mekah merupakan tanah air Nabi Muhammad, yaitu tempat dilahirkannya Rasulullah.
Mekah merupakan kota suci sekaligus menjadi awal munculnya agama Islam. Dari sinilah cahaya Islam mulai menerangi berbagai penjuru bumi. Yang ketiga, dengan melakukan haji, seseorang akan mengingat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun kiblat. Mengingat merupakan hal yang sama yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Yang keempat, Makkah merupakan kota yang disucikan dan dijaga dari orang-orang yang beragama selain Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak akan berkumpul dua agama di Jazirah Arab. Dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa disyariatkannya ibadah haji tidak hanya sebatas tentang ibadah biasa, lebih dari itu, adanya ibadah haji justru sebagai bukti akan persatuan dan kejayaan Islam, serta sebagai bukti kekompakan pemeluknya, juga sebagai ajang tukar pendapat satu suku dengan suku lainnya, satu negara dengan negara lainnya. Tidak hanya itu, ketika sudah ada di Baitullah, tidak ada perbedaan antar umat Islam, semuanya sama-sama sebagai hamba Allah dengan tujuan yang sama pula. Mereka tidak dibedakan dengan berbagai identitas yang mereka miliki. Sangat disayangkan ya bila semua umat Islam lupa dan tidak mengetahui semua manfaat dan hikmah luar biasa ini. Mereka melaksanakan ibadah haji hanya sebatas ingin menunaikan kewajiban belaka dan yang harus dilaksanakan, namun lupa akan hikmah dan manfaat luar biasa yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk Bapak Ibu ya semua, bila sudah memenuhi syarat untuk berhaji atau umroh ya, segera daftarkan diri karena haji dan umroh itu adalah wajib dilakukan bagi orang yang mampu, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Karena akan datang ya suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak mampu lagi. Maka niatkan dan sempatkan ya Bapak Ibu, insya Allah Allah akan mampukan Bapak Ibu semuanya. Mumpung masih sehat, masih ada rezeki dan umur. Oke, kami dari PT Anamiroh Travel Indo Babat Lamongan Jawa Timur ada umroh murah ya dan super murah, yaitu umroh 5 gratis 1. Berangkatnya di bulan September insya Allah ya, dan untuk harganya 29.650.000 rupiah. Dan untuk berangkatnya 6 orang ya, bayarnya cuma 5 orang saja. Oke, Bapak Ibu yang mau daftar di travel kami ya, silahkan hubungi nomor WA di bawah ini. Dan ada juga program umroh 5 gratis 1, yaitu 13 hari, untuk harganya 34.650.000 rupiah. Dan untuk bayarnya 5 orang saja dan berangkatnya 6 orang. Monggo ya Bapak Ibu yang mau daftar di travel kami, segera daftarkan diri di kami karena ini berangkatnya insya Allah ada di bulan September. Ini juga ada program umroh 16 hari 5 gratis 1 juga, berangkat pada bulan Juli, harganya 36.740.000 rupiah, dan untuk berangkatnya 6 orang juga dan bayarnya 5 orang. Oke, untuk Bapak Ibu yang minat monggo WA di bawah ini. Semoga Bapak Ibu diberi kelancaran rezeki ya, dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih
banyak ya telah mengikuti dan telah subscribe di channel kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya like, komen, dan share. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.